2045 dikurangin 2025 itu berapa teman-teman? Ya betul, 20 tahun. Jadi menurut kalian apakah dengan 20 tahun itu cukup untuk mencapai generasi emas Indonesia? Coba setelah kita melihat apa yang telah terjadi 6 bulan terakhir di tahun 2024, menurut kalian apakah dengan kurun waktu 20 tahun tersebut itu berhasil menyelesaikan seluruh kompleksitas, keanehan, ketidakwajaran, permasalahan Indonesia yang selama ini kita lihat? Gue secara realistis sih, gue jawabannya adalah big no. Masalahnya bukan kita nggak bisa mencapai generasi emas itu gitu. Masalahnya adalah di angka 2045-nya gitu. Buat kalian yang udah nonton channel gue dari awal, sedikit awal itu, pasti lu pada udah tahu bagaimana prinsip gue itu adalah idealis yang realistis ya. Jadi hubungannya sama konteks sekarang adalah idealis kita tuh mencapai Indonesia emas 2045 tuh nggak akan tercapai karena angka 20 tahun itu menurut gue sih kayaknya nggak realistis gitu. Karena dulu kita mikir 30 atau 40 tahun atau bahkan 50 tahun yang kerasanya seperti jauh banget, jadi kayak progresnya masih bisa kecapai, padahal ternyata kita lagi tinggal 20 tahun doang gitu loh kan gapnya. Jadi kalau 20 tahun itu kita breakdown ya, kita bisa mikirnya dengan cara kayak 2 kali ganti generasi ya, kayak misalkan setiap generasi 10 tahun kayak generasi milenial, ke generasi Z, ke generasi Alpha, dan ke generasi Beta. Dan juga di dalam 20 tahun tersebut kita bisa bandingin lah dengan satu periode presiden kan 5 tahun kali satu orang ya. Pastilah kita udah tahu dengan flashback apa yang terjadi di sejarah Indonesia. Kalau udah naik jadi presiden pasti memaksimalkan dong. Berarti 2 periode yaitu 10 tahun sebagai presiden. Yang artinya hanya 2 presiden lagi secara periodik untuk mencapai 2045. Dan jadi ya menurut gue sih secara dengan data tersebut apakah kalian masih optimis atau gimana secara idealnya? Kalau gue sih lagi-lagi enggak. Tetapi itu dari idealisnya. Secara realistisnya gimana dong? Itu gue masih percaya banget gitu, meskipun dengan angka 2045 gue nggak percaya, tapi secara realitanya adalah kita masih memiliki banyak banget potensi-potensi yang gue bilang berkali-kali kita tuh masih bisa banget gitu mencapai generasi emas Indonesia gitu. Negara kita tuh kaya banget dari alamnya. Kalau membandingin tuh kita sama dengan Korea Selatan itu kita jauh lebih beruntung men, dari SDM kita yang jauh lebih banyak. SDM Korea Selatan tuh lagi krisis banget untuk masa depan mereka karena sama sekali nggak ada yang mau punya anak. Kemudian sumber daya alam mereka juga sangat-sangat terbatas. Mereka tuh nggak ada sumber daya alam, mereka tuh banyak buat impor gas lah, impor ini, impor sini. Indonesia mau minyak, mau ikan, mau ayam, mau tanaman, semuanya ada, cuaca bagus, kita tuh semuanya lengkap gitu loh. Dan kita masih terbelakang dengan Korea Selatan men. Jadi secara realistis sebenarnya kita masih banyak banget potensi gitu loh. Dan terutama gue yakin dengan SDM ya, kita udah makin pinter banget sebenarnya, kayak dari netizen yang misalnya beberapa macam YouTube channel juga yang kayak Ferry Irwandi dan juga banyak YouTuber lain, Raymond Chin lah atau siapalah, yang mereka tuh sangat-sangat pakar dalam analisa, apalagi juga dalam segi isu-isu dari ekonomi, segi isu politik segala macam, yang sangat menginspirasi, yang malah juga men-trigger banyak orang-orang yang di luar sana yang ngeliat internet, TikTok, YouTube, Instagram, yang jauh lebih menurut gue sih yang sangat-sangat potensi banget ini generasi milenial dan generasi Z gitu loh kan. Dan pertanyaan kalau gitu harus kayak gimana dong gitu kan? Apakah kita tetap seperti gini aja? Ya tentu aja enggak gitu. Menurut gue sih this is the moment gitu loh. Ya memang akan ada generasi yang have to pay the price gitu, yang harus sacrifice gitu loh. Yang sacrifice-nya ya nggak sacrifice banget. Secara sederhananya adalah jujur, integritas, bagaimana kita hidup itu. Analoginya gue sukanya kayak gini. Kalau misalnya lu punya 10 miliar, kalau sepupu lu atau misalnya beberapa teman dekat lu minjem duit sekitar cuma 10 juta apa 100 juta, apakah lu mau kasih pinjem atau enggak? Logikanya. Kalau dari 10 miliar itu lu merasa susah banget untuk ngebantu 100 juta ataupun 10 juta dengan konteks mereka sangat membutuhkan untuk modal mereka lah, untuk mereka studi lah. Ya pertanyaannya adalah kenapa lu begitu rakus gitu loh. Menurut gue adalah itu menjadi permasalahan kenapa orang-orang Indonesia masih saja sulit untuk maju, karena pikiran yang kolot, pikiran yang rakus, egois, yang mau menang sendiri, yang gak peduli dengan negara, mau itu demokrasi tercanggih sekalipun lah, mau pemimpin yang sangat canggih sekalipun, kalau semua orang mayoritas ya sebenarnya tidak mau kolektivitas kita maju bareng-bareng, gak akan bisa kita menjadi Indonesia negara maju. Mau itu di pulau inilah, pulau itulah, dari
Sabang sampai Merauke. Permasalahannya adalah ketika kita tidak menyadari kalau kita sama-sama membangun. Makanya gue kasih analogi tadi, kayak bagaimana di awal kalau misalnya ada teman lu atau keluarga lu mau ngebantu yang benar-benar pure, tapi lu tuh kayak kasih pinjem uang yang cuma 2% bagi lu aja, berat banget gitu loh. Ya jangan ngarep gitu loh kalau bagaimana negara-negara kita yang kita ingin harapkan ini maju gitu. Panji kan pernah bilang, Panji Pragiwaksono, bagaimana DPR itu adalah sebenarnya cerminan kita sendiri gitu, karena mereka mewakili kita. Berarti kalau DPR-nya korup, kitanya masih korup. Jadi teman-teman, singkat gitu aja menurut gue bagaimana di tahun 2025 ini salah satu alasan gue kenapa gue mau buat konten ini, gue karena melihat somehow, karena gue suka orang-orang yang visioner ya, orang-orang yang melihat ke depan bagaimana, karena waktu itu cepet banget ya. Kita nggak kerasa ternyata udah 2025 men, yang artinya lagi-lagi tinggal 20 tahun lagi, yang lagi-lagi kerasa 2045 masih jauh. Enggak, it's few steps ahead menurut gue sih, few steps ahead banget, karena orang-orang udah ada yang mikir 2029 lah, udah gila deh pokoknya orang-orang. Jadi kayak jangan telat untuk mengambil tindakan buat diri kalian semakin menjadi warga negara yang bisa diharapkan untuk generasi depan kalian, agar anak kita ke depan, cucu kita ke depan nggak usah menderita sama apa yang kita derita, yang kita lihat di generasi-generasi sebelumnya. Udah gitu aja, ini menjadi pembuka konten gue untuk di tahun 2025. Semoga teman-teman semakin semangat. Kita dimanapun kita berada, diaspora Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, Australia, Jepang, Cina, Korea, ataupun di Indonesia tersendiri, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama punya penderitaan kita, sama-sama punya struggle kita, cuman kita tetap percaya bahwa kita akan membangun Indonesia suatu saat kelak nanti. Oke? Thank you for watching this episode. Stay safe. Bye-bye.